Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang cek saldo kartu KKS, PKH, dan BPNT hari ini tanggal 8 April tahun 2022. Apakah ada kejutan? Tentunya para keluarga penerima manfaat wajib mengetahui informasi terbaru dari PKH ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Hasil cek saldonya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang cek saldo kartu KKS, PKH, dan BPNT hari ini tanggal 8 April tahun 2022. Apakah ada kejutan? Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, di beberapa hari ini apalagi memasuki di bulan April ini sudah banyak ya sahabat YouTube dari konten-konten kreator lainnya yang menampilkan konten terkait dengan cek saldo baik itu bantuan PKH maupun BPNT. Nah sahabat YouTube, ini memang sangat membantu bagi sahabat YouTube semua yang suka ataupun yang ingin mengetahui apakah ada saldo yang masuk di kartu KKS atau belum ya sahabat YouTube. Namun di sini perlu saya ingatkan kepada sahabat YouTube semua yang mungkin bagi sahabat YouTube semua selain konten kreator atau KPM, PKH atau BPNT lainnya yang mungkin suka mengecek kartu ATM-nya, kartu KKS-nya baik itu di agen bank ataupun di mesin ATM terdekat, perlu saya ingatkan bahwasannya hingga saat ini khusus untuk bantuan PKH ini sudah memasuki tahap yang kedua tahun 2022 untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Namun hingga saat ini memang masih belum ada SP2D yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sampai berapa kali pun sahabat YouTube semua ini ngecek, ya tetap hasilnya adalah 0 rupiah ya sahabat YouTube. Apalagi terkait dengan bantuan BPNT, karena untuk periode triwulan yang kedua ini, alokasi bulan April, Mei, dan Juni ini dicairkan dalam bentuk tunai ya sahabat YouTube melalui PT Pos Indonesia. Tentu saja di kartu KKS sahabat YouTube semua keluarga penerima manfaat bantuan BPNT ini tidak akan ada saldo yang masuk bantuan BPNT-nya ke kartu KKS sahabat YouTube semua. Pertanyaannya, kalau bantuan BPNT sudah pindah ke tunai di kantor pos atau di PT Pos Indonesia, terus apa gunanya kartu KKS ATM merah putih tersebut? Tentu masih ada gunanya, dimana ketika suatu saat sahabat YouTube semua ini menjadi penerima bantuan PKH, karena kita ketahui bersama saat ini penerima bantuan PKH ini terus berubah-ubah ya penerima bantuan PKH-nya, dan ini kalau ada penerima bantuan PKH yang baru diambil dari penerima manfaat bantuan BPNT ya sahabat YouTube murni tentunya. Nah kebanyakan mereka ini kan sudah memiliki kartu KKS. Oleh sebab itu tidak perlu melakukan pencetakan ulang kartu KKS dari pihak perbankan sahabat YouTube. Jadi fungsinya tentu masih ada ketika sahabat YouTube semua nanti menjadi penerima manfaat bantuan PKH. Nanti bantuan PKH ya masuknya ke kartu KKS atau kartu ATM merah putih BPNT sahabat YouTube semua tersebut ya. Dan juga mungkin saat ini yang masih belum masuk ke penerima manfaat bantuan PKH, kartu KKS tersebut masih ada fungsinya sebagai yang pertama
bukti identitas sahabat YouTube semua sebagai penerima bantuan BPNT. Yang kedua, sahabat YouTube semua apabila memiliki anak sekolah bisa memanfaatkannya untuk mengakses, untuk mendaftar, mengusulkan agar anak sahabat YouTube semua ini bisa merasakan atau bisa mendapatkan bantuan PIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya ya sahabat YouTube. Dan tentunya nanti harus diusulkan oleh pihak sekolahan melalui aplikasi Dapodik sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Jadi apabila sahabat YouTube semua yang suka ngecek kartu KKS-nya baik itu PKH maupun BPNT hingga saat ini tanggal 8 April tahun 2022 bisa saya pastikan hasilnya adalah 0 rupiah ya sahabat YouTube. Dan untuk bulan April ini yang sudah pasti akan disalurkan adalah bantuan BLT, minyak goreng dan juga bantuan BPNT ya sahabat YouTube. Untuk alokasi April, Mei dan Juni dicairkan tunai melalui PT Pos Indonesia. Dan tentunya nanti proses penyalurannya sahabat YouTube semua akan diberikan sebuah surat undangan atau surat pemberitahuan melalui dari PT Pos Indonesia ke masing-masing desa. Nanti dari masing-masing desa akan memberikan kepada sahabat YouTube semua. Jadi apabila sahabat YouTube semua belum mendapatkan undangan atau surat pemberitahuan tersebut, maka sahabat YouTube semua tidak perlu mengantri ke tempat pencairan baik itu di titik komunitas maupun di kantor pos terdekat ya sahabat YouTube. Jadi tunggu hingga undangan diberikan kepada sahabat YouTube semua ya. Kemudian terkait dengan penyaluran bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 ini apakah disalurkan di bulan April ini atau nanti masuk di bulan Mei atau di bulan Juni? Hingga saat ini dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia masih belum memberikan jadwal yang resmi ya sahabat YouTube. Namun perlu dipahami bersama bahwasanya untuk realisasi penyaluran PKH tahap 1 tahun 2022 alokasi bulan Januari, Februari, Maret hingga saat ini masih belum 100% terserap ya realisasi atau penyalurannya sahabat YouTube. Jadi masih ada beberapa daerah yang tingkat realisasi penyaluran bantuan PKH-nya ini masih di bawah 80% ya sahabat YouTube, ataupun masih di bawah 90%. Artinya masih banyak dari penerima PKH di daerah tersebut yang masih belum mentransaksikan atau yang mengambil bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Apalagi di tahap 1 tahun 2022 kemarin banyak nih ya penerima manfaat bantuan PKH yang baru yang berasal dari penerima manfaat bantuan BPNT murni yang secara sistem ini langsung ditentukan sebagai penerima bantuan PKH oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Banyak sekali dari penerima manfaat bantuan PKH baru yang berasal dari validasi by system oleh pusat ini kemungkinan masih belum mengambil bantuan PKH-nya karena banyak sekali faktor ya sahabat itu, baik faktor teknis maupun non teknis. Di antaranya mungkin di lapangan para penerima manfaat bantuan BPNT murni tersebut atau KPM PKH baru tersebut itu kartu KKS-nya tidak dipegang sendiri, ada yang dipegang oleh oknum ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu ini menjadi warning, menjadi peringatan bagi sahabat YouTube semua, jangan sampai kartu KKS itu dititipkan ataupun disimpan oleh orang lain ya sahabat YouTube, karena ini beresiko bantuan sahabat YouTube semua ini disalahgunakan ya. Kemudian ada juga yang masih belum mendapatkan kartu KKS-nya ya sahabat YouTube. Ini kemungkinan kartu KKS-nya hilang atau rusak. Belum lagi banyak KPM hasil validasi by system atau KPM PKH yang baru di tahap 1 tahun 2022 kemarin yang berasal dari lansia ya sahabat YouTube. Bisa juga lansianya ini sudah meninggal atau lansianya ini memang penyakitan sehingga masih belum bisa mengambil atau mentransaksikan bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwasanya bantuan PKH itu termasuk bantuan sosial dan pencairannya ini secara non tunai menggunakan kartu KKS, dan ATM kartu KKS merah putih untuk bantuan PKH itu adalah kartu ATM khusus untuk penyaluran bantuan sosial. Jadi di kartu KKS tersebut tidak ada yang namanya biaya admin setiap bulannya. Oleh sebab itu ketika bantuan PKH sudah masuk di kartu KKS sahabat YouTube semua, maka silakan
diambil semua ya sahabat YouTube, dienolkan saldonya. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan takut terblokir, jangan takut nanti dinonaktifkan. Jadi tidak masalah ya sahabat YouTube apabila saldo PKH sahabat YouTube semua ini 0 rupiah ya. Jadi diambil semua ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, informasi terbaru kita berasal dari Sekjen Kemensos Bapak Hari Hikmat ini mengatakan bahwasanya untuk bantuan PKH ini ada juga kemungkinan dicairkan di bulan April ini. Namun kita masih belum bisa memastikan apakah memang benar dicairkan di bulan April ini atau tidak. Ya harapan kita dicairkan. Namun apabila tidak bisa terrealisasikan di bulan April ini, minimal nanti di awal-awal bulan Mei bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 sudah dicairkan ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada sahabat YouTube semua yang suka ngecek kartu KKS-nya, hati-hati ya sahabat YouTube, karena kartu KKS sahabat YouTube semua ini masih menganut sistem magnetic strip atau masih belum berbasis chip, maka sangat rentan, sangat berpotensi pita hitam yang ada di kartu ATM sahabat YouTube semua ini rusak, bisa tergores, bisa terkelupas. Oleh sebab itu, janganlah terlalu sering-sering mengecek kartu ATM sahabat YouTube semua, baik itu di agen bank ataupun di mesin ATM. Karena dengan terlalu sering mengecek kartu ATM sahabat YouTube semua, maka semakin besar potensi kartu KKS sahabat YouTube semua ini rusak ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.